Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang gemar berhutang, bahkan tidak segan-segan berhutang riba? Selalunya uangnya nggak tahu dibuat untuk apa, bahkan sampai pusing jadi harus istrinya ikut membayarkan. Setiap berhutang selalu sembunyi-sembunyi, nanti ketahuan baru minta maaf, tapi diulang lagi. Dan itu terjadi selama 13 tahun pernikahan, Ustadz. Masya Allah. Sekarang malah hutangnya lebih banyak lagi, Ustadz. Saya stres, tekanan batin sudah sampai mengenai fisik saya juga. Mohon solusinya, Ustadz. Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Iya. Masalah riba, ya, hutang qard yang ribawi ini bukan ya permasalahan ringan. Ini diantara dosa besar. Ya, dari sekian ya dosa, ya dosa riba ini diantara dosa yang besar. Apalagi sudah berlangsung selama 13 tahun. Ya, nasihat kami kepada penanya tadi yang pertama, ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Selain kemudian ia istikharah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah upaya-upaya untuk menasihati sudah dilakukan selama ini secara langsung, mungkin butuh ya orang-orang pihak ketiga yang bisa dipandang maslahat untuk memberikan nasihat kepada sang suami. Apalagi ini sudah menyangkut tadi ya, sang istri sudah terluka secara mental, secara kejiwaan, batin, juga bahkan fisiknya ya. Begitu tadi ya. Iya, ini tentu saja masalahnya sudah serius. Kalau sampai sudah masalah kejiwaan, istri sudah terdampak jiwanya, apalagi sudah selama 13 tahun tidak ingin berhenti dari ya transaksi ribawi dosa besar seperti ini, maka ya perlu mendapatkan intervensi. Ya, sudah bisa ia meminta bantuan pihak ketiga yang bisa menasihati dengan baik. Ini tidak bisa dibuat berlarut-larut seperti ini, apalagi kalau sampai sudah masalah kejiwaan yang terdampak atau bahkan kemudian fisik sekalipun. Ya, jadi saran kami yang paling pertama itu ya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk dengan salat istikharah, ya minta solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya bisa ia kemudian meminta bantuan ya dari pihak ketiga yang bisa menasihati sang suami. Ya, karena kalau sudah selama 13 tahun ya sudah diberikan arahan atau diberikan pandangan oleh sang istri tetapi tidak juga bertaubat, tidak juga berhenti dari kebiasaan buruknya ini untuk senantiasa melakukan dosa besar seperti itu, ya maka ia butuh. Nanti setelah upaya sudah selesai ternyata tidak berubah-berubah, ya maka ya opsi untuk berpisah bisa menjadi opsi yang terbaik daripada terus terzolimi, daripada terus menerus ya kemudian justru menjadi beban mental, beban jiwa, apalagi sampai fisik. Ya itu bisa menjadi opsi setelah semua upaya-upaya terbaik sudah dilakukan. Ya, karena ini bukan ya, permasalahan ringan, ini terkait dengan orang yang senantiasa melaksanakan dosa besar, waliyadzubillah.